Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khonu fiddin asyhadakumullah. Pada pagi hari ini saya coba akan membahas sedikit ya tentang salah satu fitnah akhir zaman ya yang kita semua wajib mewaspadainya. Bahkan Nabi SAW itu menjelaskan seluruh nabi-nabi itu juga memperingatkan kaumnya tentang masalah fitnah ini, yaitu fitnah Al-Masih Dajjal ya, atau fitnah Dajjal. Sebenarnya saya juga mungkin belum terlalu pakar lah ya masalah ini ya, tapi kita coba bahas tipis-tipis ya. Ini saya ambil dari Syarah Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat di abad ke-7. Kita mulai dari hadis yang sangat panjang ya. Hadisnya 1,5 lembar ya. Rawinya seorang sahabiah namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Ini saya potong singkat. Kita langsung ke pembahasan hadisnya. Bahwasanya ia menceritakan ya, sami'tu nida'an munadi ya Rasulullah SAW yunadi sholah jami'ah. Aku mendengar ya, ada seorang penyeru yang manggil orang-orang untuk sholat berjamaah dari perintah Nabi SAW. Kharajtu ilal masjidi, lalu aku keluar menuju masjid. Wa sholaitu ma'a Rasulillah SAW, lalu aku sholat bersama Rasulullah SAW. Ini Nabi memanggil semua sahabat di kota Madinah untuk masjid sholat jamaah. Kemudian fakuntu fi shaffin nisa allati tali zuhurul qaumi. Aku sholatnya di shaf perempuan, yang mana di shaf itu aku bisa melihat lebih dekat kepada orang-orang banyak. Kalau menurut saya mungkin Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ini duduknya agak di depan di shaf perempuannya. Dia bisa melihat orang-orang banyak itu. Kemudian falamma qada Rasulullah SAW salatahu jalasa 'alal mimbar. Selesai sholat, Nabi duduk di mimbarnya. Kan kita sudah bahas kemarin Pak ya tentang mimbar Nabi SAW itu ada 3 tingkat, 3 pijakan. Nabi duduk di situ. Kemudian wa huwa yadhaku, lalu beliau tertawa. Beliau mengatakan liyalzima kullu insanin shollah. Ayo setiap orang tetap duduk di tempat sholatnya. Lalu beliau katakan, kalian tahu nggak aku mengumpulkan kalian ini untuk apa? Mereka mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan, inni wallahi ma jama'tukum li rugbatin wala ruhbah. Demi Allah, aku ini mengumpulkan kalian bukan untuk memberikan motivasi sesuatu atau menakut-nakuti terhadap sesuatu. Walakin jama'tukum li anna Tamimam ad-Dari radhiyallahu anhu kana rajulan nasraniyan. Tapi saya kumpulkan kalian karena ada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu yang dulunya Nasrani kemudian masuk Islam, berbaiat kepadaku, kata Nabi, menceritakan sebuah kisah yang sangat persis yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Tamim ad-Dari menceritakan kepadaku, kata Nabi SAW, bahwa dia itu pernah dalam satu perjalanan di kapal laut bersama 30 laki-laki dari Bani Lakham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing di lautan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau ya, sampai hampir terbenam matahari. Kemudian mereka masuklah ke pulau itu. Lalu mereka bertemu dengan seekor hewan melata kathirus sya'ri, yang
semua tubuhnya itu hampir berbulu. La yadruna ma qubuluhu min duburin. Nggak ketahuan ini mana yang kepalanya, ya, mana yang duburnya, belakangnya, karena saking banyaknya bulu di situ. Lalu orang-orang ini mengatakan, wailaka, celakalah engkau. Ma anta, kamu ini apa? Kata orang-orang ini. Hewan itu mengatakan anal jassasah. Aku adalah al jassasah. Mereka bertanya apa itu jassasah? Ya. Lalu hewan ini mengatakan, hai orang-orang, hendaknya kalian menemui laki-laki yang ada di dalam gua ini. Kemudian kami ketakutan karena mengira itu adalah setan. Tapi akhirnya kami masuk, ternyata di dalam ada seorang yang sangat besar badannya. Kemudian kami eh, melihat juga tangannya terbelenggu sampai ke lututnya dari belenggu besi, dari apa istilahnya, ya belenggu ya Pak ya, rantai besi. Kami bertanya kepada dia, celakalah engkau, siapa engkau ini? Kemudian dia mengatakan, qad qadartum ala khabari, kalian sudah ya ditakdirkan ketemu dengan aku, maka berilah aku kabar, ma antum, kalian ini siapa? Maka orang-orang ini mengatakan, nahnu unasu minal Arab, kami ini orang-orang Arab. Ya, kata rombongan ini, kami naik kapal, kemudian terombang-ambing di lautan sampai ke tempat ini. Kemudian, ya singkat cerita, nah, laki-laki ini menanyakan tentang kebun korma di Baisan. Bagaimana kabar kebun korma itu? Para sahabat mengatakan, kebunnya masih bagus, ya, lebat, buahnya banyak. Si laki-laki ini, ya, atau Dajjal ini mengatakan, amma innahu yushaku allatuf. Nah, bisa sebentar lagi pasti pohon kurma di Baisan akan mengering atau gagal panen lah bahasa kita. Lalu dia mengatakan lagi, coba kasih tahu saya tentang ya, Buhairah Tobariyah, tentang Danau Tobariyah. Danau Tobariyah ini kalau orang barat membahasnya dengan Tiberias, ya, Laut Tiberias Pak, yang membentang dari Palestina, Yordania, ya kan, kemudian Lebanon. Kulna an niha tastakhbiru, tentang apa yang kamu pengen tahu, ya. Kemudian laki-laki ini atau Dajjal ini mengatakan, hal fiha ma'un, apakah Danau Tobar ini masih banyak airnya? Qalu hiya katsiratul ma, kata para sahabat nih, banyak airnya kok. Nah, kemudian kata laki-laki ini, amma inna ma'aha yusiku ayyadhaba, sebentar lagi airnya akan habis, akan surut. Nah, jadi ini kisahnya panjang sekali, ya. Kami mungkin hanya membaca sekilas Pak ya. Nah, singkat cerita akhirnya para sahabat ini berhasil keluar dari gua itu. Nah, ikhwan fillah sadaqallah, berkaitan dengan kisah Dajjal, ya. Dajjal itu dalam bahasa Arab artinya al-kadzab, yaitu orang yang sering atau banyak berdusta, pendusta bahasa kita ya. Kalau bahasa sekarang istilahnya hoax ya, orang sering berhoax. Ini adalah pembahasan yang boleh dibilang istilahnya tidak terlalu banyak ya kita mendapatkan ilmu atau literaturnya. Ada, tapi ya karena ini masalah akhir zaman yang bisa dikategorikan sebagainya adalah masalah gaib ya. Tidak bisa kita memastikan tentang
siapa sebenarnya si Dajjal ini. Di zaman Nabi SAW pun, kalau dalam kitab Sahih Muslim ini ya, kita bisa Pak membaca dalam pembahasan Ibnu Sayyad. Zaman Nabi SAW itu ada seorang laki-laki ya, yang waktu dia masih kecil ya. Ibnu Sayyad ini masih kecil ketika Nabi SAW hidup, ya, yang dulu tertuduh sebagai Dajjal. Ibnu Sayyad nama aslinya adalah Sofi. Bagus Pak ya namanya, Sofi, orang yang jernih ya. Tapi dia lebih masyhur disebut Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id ya. Ini banyak sekali hadisnya. Misalnya saya bacakan satu Pak ya, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, kami berenang bersama Rasulullah jalan melewati segerombolan anak kecil, dan di situ ada Ibnu Sayyad. Fafarro Sibyan. Lalu ketika Nabi dan para sahabat datang itu, anak-anak kecil langsung kabur semua, pergi. Yang tetap duduk hanya Ibnu Sayyad. Faka'anna Rasulullah karihadzalika. Nah, Nabi itu dengan duduknya Ibnu Sayyid ini terlihat seperti apa ya, kurang suka gitu loh. Ya, kemudian Nabi bertanya ya kepada Ibnu Sayyid, taribat yadaka. Taribat yadaka itu kalau bahasa terjemah literalnya, celakalah kedua tanganmu. Jadi maksudnya ya kalimat yang menunjukkan kalimat tidak suka gitu loh. Atas hadu anni Rasulullah. Kata Nabi kepada Ibnu Sayyid, apakah engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Qala, dia berkata, la. Ya, tidak. Bal tashhadu anni Rasulullah. Tapi kamu harus menyaksikan aku adalah utusan Allah. Jadi Ibnu Sayyid ini malah ngaku sebagai utusan Allah gitu. Padahal Nabi nanya sama dia, kamu mengakui nggak saya sebagai utusan Allah? Dia bilang enggak. Kamu harus mengakui akulah utusan Allah, kata Ibnu Sayyid. Kemudian Umar bin Khattab lanhu mengatakan kepada Nabi, Zarni ya Rasulullah hatta aqtulahu. Ya Rasulullah, biarkanlah aku membunuh Ibnu Sayyid ini. Biarkannya dibunuh sama Umar. Jadi Ibnu Sayyid ini Pak, aslinya orang Yahudi. Ini banyak nanti terang para ulama, aslinya orang Yahudi. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, in yakun alladhi tara falan tastati qatlahu. Ya, kalau kamu ingin melakukan itu, ya kan? Ya. Maksudnya kalau memang dia ini ya bisa jadi adalah Dajjal, kamu gak akan bisa membunuh dia. Jadi pada zaman Nabi SAW hidup itu banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang Ibnu Sayyid. Ini kalau saya hitung Pak, ada sampai 5 lembar kurang lebih ya hadis-hadis yang membahas Ibnu Sayyid ya. Yang mana dulu para sahabat ya, di antaranya seperti Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhum, itu mereka benar-benar yakin bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal ya. Karena melihat fisik, ciri-ciri fisiknya itu mirip dengan Dajjal, yang berkulit merah ya kan, yang rambutnya agak keriting, walaupun waktu itu Ibnu Sayyid masih kecil. Nah, Ibnu Sayyid ini juga nanti di beberapa hadis juga disebutkan punya banyak apa ya istilah sekarang itu, punya banyak keajaiban. Nah, yaitu kayak kalau bahasa kita ya kayak dukun ya, kayak dukun. Nah, misalnya hadis ini ya, bahwasanya dalam riwayat lain ya, Nabi SAW itu pernah berjalan ya, bersama Bakar dan Umar di Madinah, kemudian bertemu dengan Ibnu Sayyid. Nabi bertanya kepada di atas, hadu anni Rasulullah, apakah engkau mau bersaksi aku adalah utusan Allah? Qala huwa atas hadu anni Rasulullah. Dia malah ngomong, apakah kamu mau bersaksi saya utusan Allah? Ibnu Sayyid ini malah nyuruh Nabi untuk bersaksi bahwa dia utusan Allah. Ya. Maka Nabi mengucapkan amantu billahi wa malaikati wa kutubihi ma tara. Nabi bersabda, aku beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Ma tara, ya.
Ya, apa yang engkau mudah-mudahan juga mau mengakuinya. Ya, mata roh, apa yang kamu lihat? Jadi Nabi ini bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Maksudnya Ibnu Sayyad ini melihat apa gitu loh. Kalau bahasa kita ya apa punya apa indera keenam atau apa ya. Dia mengatakan aro arsan alal ma. Ibnu Sayyad mengatakan aku melihat ars sebuah istana di atas air. Lalu Nabi bersabda, taro arsa iblis alal bahri. Kamu melihat eh, istananya iblis ya di atas lautan. Wa mataro, dan apa yang kamu lihat lagi? Aro sadiqaini wa kadziban au kadzibaini wa sadiqan. Aku melihat dua kebenaran dan satu kedustaan, atau dua kedustaan atau satu kebenaran. Ya. Kemudian Nabi bersabda, lu bisa alaihi dakwahu. Nah, Nabi mengatakan dia ini seperti orang yang sedang terganggu. Ya. Kalau bahasa kita tuh ya mungkin dia diganggu oleh syaitan ya, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ini panjang sekali Pak hadisnya. Nah, kita singkat saja. Jadi Ibnu Sayyid ini nanti banyak para sahabat tuh yang menuduh dia sebagai dajjal, tapi dia menolak karena dia beriman kepada Nabi SAW. Ya, ini di hadis lain malah mengatakan, kan dajjal itu tidak dilahirkan, saya dilahirkan manusia. Dajjal itu tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, saya bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Bagaimana saya dikategorikan sebagai dajjal? Nah, para ulama itu Pak ternyata memang banyak pendapat-pendapat mereka, di antaranya Imam Tobari rahimahullah, ya, itu termasuk orang yang percaya bahwa Ibnu Sayyid adalah dajjal. Walaupun tadi ada hadis Tamim Ad-Dari yang ketemu dengan dajjal versi dewasa di sebuah pulau yang dibelenggu. Kata Imam Tobari, mudah saja bagi dajjal atau Ibnu Sayyid ini untuk mungkin berpindah-pindah tempat gitu loh. Waktu itu bersama Nabi, kemudian tahu-tahu sudah dibelenggu. Ini pendapat Imam Tobari rahimahullah. Imam Syukani rahimahullah juga berpendapat bahwa Ibnu Sayyid adalah dajjal. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat Ibnu Sayyid bukan dajjal. Nah, tadi Nabi sendiri bersikap tawakuf, diam, nggak komentar bahwasannya apakah dia dajjal atau bukan. Ya. Nah, Ibnu Sayyid ini di akhir masa hidupnya itu dikisahkan bahwasanya dia hilang di pertempuran Harrah. Ya. Harrah itu daerah timur laut kota Madinah. Ketika pasukannya Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu, Khalifah Yazid bin Muawiyah itu menyerang penduduk Madinah dikarenakan tidak mau berbeat kepada beliau. Nah, Khalifah Yazid menyuruh Muslim bin Uqbah ya, rahimahullah untuk menyerang kota Mekah. Konon 12.000 atau berapa gitu loh pasukan itu. Penduduk Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah. Abdullah bin Hanzalah ini anaknya sahabat Hanzalah Pak. Kalau kita pernah dengar sahabat yang dimandikan malaikat di waktu meninggalnya karena dia berangkat jihad itu nggak sempat mandi junub, kan? Ini anaknya Hanzalah itu namanya Abdullah bin Hanzalah. Terjadi pada pada tahun 63 Hijriah. Peristiwa perang Harrah inilah Ibnu Sayyid ini hilang. Nah, para ulama itu juga nggak banyak komentar tentang perang Harrah ini. Sebenarnya Ibnu Sayyid ini dukung Khalifah Yazid atau dukung penduduk Madinah. Intinya di peristiwa itu hilang. Jadi kemungkinan terbesar adalah bahwa Ibnu Sayyid ini salah satu dari 30 orang yang oleh Nabi SAW pernah sabdakan, ya, beliau bersabda la taqmus sa'ah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga akan muncul para dajjal, para pendusta, qoribun min salasina, di sekitar 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari.
Tadi kita kan sudah bahas, Pak, bahwasanya si Ibnu Said ini mengaku sebagai utusan Allah. Dia nyuruh Nabi malah harus bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Ibnu Said ini tertuduh sebagai Dajjal. Wallahu alam apakah dia Dajjal yang sesungguhnya atau hanya salah satu daripada 30 Dajjal tadi. 30 Dajjal itu sebenarnya siapa saja? Para ulama sebenarnya tidak pernah membicarakan khusus ya. Tapi setiap orang yang mengaku sebagai nabi biasanya mereka dituduh sebagai Dajjal. Misalnya ada Musailamah Al-Kadzab, ya kan? Nabi palsu yang diperangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada Sajjah binti Haris, ada Al-Aswad Al-Hinsi, ada Ulaiha, ada Mirza Ghulam Ahmad dari India juga. Nih orang-orang ini ya, para ulama mengatakan mereka tertuduh sebagai Dajjal. Mungkin kita pernah dengar juga tentang ada apa nabi palsu juga dari India, namanya Sai Baba. Walaupun Sai Baba ini lebih pendekatannya kepada penyatuan agama-agama, karena dia nggak mau hanya berwajah Islam. Ya, dia kumpulkan orang Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam agama, kemudian semuanya disatukan oleh Sai Baba. Yang dulu konon dia ini mempunyai banyak sekali keajaiban-keajaiban, sihir lah bahasa kita. Bisa mengubah pasir menjadi emas, bisa menghidupkan orang yang sudah mau mati dan seterusnya. Tapi ternyata Sai Baba juga sudah meninggal dunia. Ya, jadi mungkin sebagai penutup terhadap hal-hal yang apa istilahnya masih samar ini, kita tidak usahlah terlalu apa ya istilahnya memaksakan diri ya bahwasanya Dajjal akan muncul pada masa kita misalnya gitu ya. Dajjal sudah keluar dari guanya dan seterusnya gitu, karena ini permasalahan yang boleh dibilang masih ya berbau goib gitu. Hadis-hadisnya hanya menjelaskan tentang global saja. Dajjal yang dibelenggu di dalam pulau, ya kan, sebuah pulau, kemudian ada orang tertuduh sebagai Dajjal, tapi kapan dia munculnya ya tidak ada kepastiannya. Yang jelas kata Nabi SAW, beliau bersabda, ana wasa'atu kahataini, aku dan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi, seperti jari telunjuk dan tengah. Nabi 1400 tahun yang lalu. Berarti kan semakin ini Pak, semakin dekat gitu loh. Hari kiamat memang sudah semakin dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah Dajjal yang berbahaya. Dan salah satu yang Nabi ajarkan adalah membaca Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat 10 ayat pertama. Atau yang beliau juga tidak pernah tinggalkan adalah membaca doa perlindungan dari Dajjal setelah mau tasyahud akhir tuh, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Kita berlindung dari fitnah al-masihid dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf ya. Insyaallah kalau ada waktu lain kita bahas lagi lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.